Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifah Yulia Putri dengan NIM 001 dan rekan saya Nur Holifah dengan NIM 003 dan selanjutnya Salvia dengan NIM 008. Di sini kami akan menjelaskan tentang metode pengumpulan data. Di sini saya dan rekan saya akan menjelaskan tentang metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data terdiri dari dua, yaitu pertama, data primer dikumpulkan secara langsung dan dikumpulkan menggunakan metode seperti survei, observasi, eksperimen, atau dokumentasi. Dan yang kedua yaitu data sekunder. Data sekunder merupakan data yang tidak dikumpulkan peneliti secara langsung, melainkan diambil dari berbagai dokumen cetak ataupun elektronik. Contohnya dari data sekunder itu sendiri seperti data sensus yang biasa kita jumpai. Selanjutnya, rekan saya akan menjelaskan tentang macam-macam metode pengumpulan data. Selanjutnya tentang macam-macam metode pengumpulan data. Terdapat 4 macam-macam metode pengumpulan data, yaitu metode survei, metode observasi, metode eksperimental, dan metode dokumentasi. Yang pertama, metode survei. Metode ini merupakan metode penelitian yang paling sering digunakan dalam ilmu sosial dan pendidikan. Metode survei ini juga merupakan metode pengumpulan data primer. Dalam hal ini, subjek penelitian dianggap sebagai responden atau informan. Metode survei ini juga dapat digunakan untuk menjaring informasi mengenai opini, sikap, pilihan, dan persepsi orang atau subjek yang diteliti. Dengan melakukan survei misalnya, kita dapat mengumpulkan informasi tentang motivasi belajar mahasiswa atau motivasi mengajar para guru dan sebagainya. Untuk contoh tersebut, peneliti dapat menggunakan kuesioner atau pertanyaan, atau juga dapat melakukan wawancara untuk mengumpulkan data yang diperlukan tersebut. Yang kedua, metode observasi. Selain metode survei tadi, data primer seperti karakteristik seorang individu juga dapat digambarkan dengan melakukan observasi atau pengamatan. Istilah observasi mengacu pada prosedur objektif yang digunakan untuk mencatat subjek yang sedang diteliti. Metode observasi misalnya dapat digunakan untuk menjaring informasi mengenai bagaimana siswa bersikap dan berinteraksi satu sama lain di sekolah. Untuk contoh tersebut, peneliti dapat menggunakan instrumen penelitian yang berupa pedoman observasi atau dapat juga berupa suatu checklist. Metode selanjutnya adalah metode eksperimental. Digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi dalam suatu kondisi yang dikontrol. Maksudnya adalah metode yang bertujuan untuk menguji pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain atau menguji bagaimana hubungan sebab akibat antara variabel yang satu dengan variabel lainnya. Yang terakhir, metode dokumentasi digunakan untuk mengidentifikasi kecenderungan dalam penelitian dan praktek mengenai suatu fenomena dalam suatu bidang, yaitu dengan mencari data mengenai variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan dari materi metode pengumpulan data. Kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.